Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di Matematika Mudah Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran satuan kubik dan liter untuk kalian yang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Apa sih mengenai kubik dan liter itu? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Teman-teman, satuan kubik dan liter biasanya kita gunakan untuk menghitung volume atau isi sebuah bangun ruang. Nah, namun sebelum itu, kita mencoba dulu untuk mengetahui tingkatan-tingkatan satuan kubik dan liter. Mari kita ikuti ya. Pertama kali kita akan bahas mengenai ukuran tingkatan dari kubik dulu ya teman-teman. Dari yang paling bawah terlebih dahulu, ukuran kubik dimulai dari milimeter kubik, kemudian sentimeter kubik, kemudian desimeter kubik, lalu meter kubik, kemudian dekameter kubik, lalu hektometer kubik, dan yang terakhir adalah kilometer kubik. Setiap nilai dalam satuan kubik yang akan dirubah ke tingkatan yang lebih tinggi atau ke tingkatan yang lebih rendah akan mengalami perkalian atau pembagian dengan 1000. Seperti contoh berikut ini. Milimeter kubik akan berubah menjadi sentimeter kubik, maka akan dibagi dengan 1000. Sentimeter kubik ke desimeter kubik, maka akan dibagi dengan 1000. Begitu pula seterusnya sampai dengan kilometer kubik. Dan jika kilometer kubik akan dirubah ke hektometer kubik, maka akan mengalami perkalian 1000. Dari hektometer kubik berubah menjadi dekameter kubik, maka nilainya akan dikali dengan 1000. Begitu pula selanjutnya sampai dengan milimeter kubik. Sedangkan untuk satuan liter, tingkatannya mulai dari bawah adalah mililiter, sentiliter, desiliter, liter, dekaliter, hektoliter, dan terakhir adalah kiloliter. Dan jika sebuah nilai dari satuan liter akan dirubah tingkatan satuan liternya ke arah yang lebih tinggi atau ke yang lebih rendah, maka akan mengalami perkalian atau pembagian dengan nilai 10. Seperti contoh berikut ini, jika nilai dari mililiter akan dirubah ke sentiliter, maka nilai tersebut akan dibagi dengan 10. Sentiliter jika nilainya akan dirubah ke desiliter, maka nilainya akan dibagi dengan 10. Begitu pula selanjutnya sampai dengan kiloliter. Dan sebaliknya, jika dari kiloliter nilainya akan dirubah ke hektoliter, maka nilai tersebut akan mengalami perkalian dengan 10. Hektoliter jika akan dirubah ke dekaliter, maka nilai tersebut akan dikali dengan 10. Begitu pula selanjutnya sampai dengan mililiter. Nah, untuk selanjutnya yang teman-teman perlu pahami bahwa satuan kubik dan satuan liter ada hubungannya loh. Mau tahu kan? Ini dia hubungannya. Ya, hubungannya adalah desimeter kubik sebenarnya adalah 1 liter. Ya, jadi 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Ada lagi loh teman-teman. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Berarti 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Satu lagi ya teman-teman, yaitu sentimeter kubik sama dengan mililiter. Berarti 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Nah, hubungan ini teman-teman hafalkan ya, supaya nanti kita mengerti dan paham bisa mengerjakan perubahan-perubahan satuan dari kubik menjadi liter, ataupun dari liter menjadi kubik. Selamat menghafalkan ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal cerita ya teman-teman.
agar kita bisa memahami maksud dan tujuannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk soal pertama ini kita akan membahas sebuah akuarium ya, yang memiliki panjang 80 cm, lebarnya 50 cm, dan tingginya 60 cm. Pertanyaannya, berapa liter air yang dapat ditampung jika akuarium tersebut akan diisi penuh? Kita coba jawab ya teman-teman. Ya, kita gunakan rumus volume dari bangun ruang. Jika kita lihat dari bangun ruang di atas memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sepertinya bentuknya adalah balok. Jadi, rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 80 cm, kemudian kita kali dengan lebarnya 50 cm, kemudian kita kali dengan tingginya yaitu 60 cm. Sehingga didapatkan hasil sebesar 240.000 cm kubik. Jangan lupa kubiknya ya teman-teman, karena ini adalah bangun ruang. Selanjutnya, karena yang ditanya adalah berapa liter air yang dapat ditampung dalam akuarium tersebut, maka centimeter kubik kita harus bagi dengan nilai berapa teman-teman? Ya, dengan 1000 ya. Karena dari centimeter kubik ke desimeter kubik naiknya adalah 1. Jadi dibagi dengan nilai 1000. Sehingga ketika kita lakukan pembagian seperti berikut ini, akan didapatkan hasilnya adalah 240 desimeter kubik. Ya, masih ingat kan tadi kenapa kita harus jadikan desimeter kubik? Karena desimeter kubik itu adalah jembatan menuju satuan liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Berarti jika diubah ke dalam satuan liter, maka nilainya menjadi 240 liter. Mudah bukan teman-teman? Kita lanjutkan ke soal berikutnya teman-teman ya, yang sedikit berbeda, yaitu sebuah kolam memiliki panjang 8 meter, kedalaman 3 meter, dan dapat menampung volume air 144 kiloliter. Maka berapa meterkah lebar dari kolam tersebut? Jika kita perhatikan di sini, soal ini memiliki satuan yang berbeda-beda. Panjangnya dalam satuan meter, kedalamannya atau tingginya dalam satuan meter. Namun, isi atau volume airnya dalam satuan kiloliter. Namun, yang ditanya adalah berapa meter lebarnya dari kolam tersebut. Tidak usah khawatir ya teman-teman, mari kita ikuti cara penyelesaiannya. Ini dia cara menyelesaikannya. Kita selalu menggunakan rumus volume ya teman-teman. Jika kita lihat soal di atas, bangun ruang tersebut berbentuk balok. Sehingga yang kita gunakan adalah volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Dengan menggunakan rumus volume tersebut, kita menuliskan terlebih dahulu nilai-nilai yang telah diketahui. Yaitu nilai volume sudah kita ketahui yaitu 144 kiloliter. Kemudian panjangnya sudah kita ketahui ya teman-teman, yaitu 8 meter. Kita kali dengan lebar, karena lebar belum diketahui, maka kita tulis saja lebar. Kemudian kita kali dengan 3 meter, yaitu tingginya. Untuk lebih mempermudah penyelesaian, kita fokuskan dulu perkalian di sebelah kanan, yaitu perkalian panjang dan tinggi. Nilainya adalah 8 meter dikali 3 meter. Hasilnya adalah 24 meter persegi. Dikali dengan lebar. Lebarnya tetap kita tulis lebar ya teman-teman, karena belum diketahui. Itu yang akan kita cari nanti. Langkah selanjutnya, kita akan merubah 144 kiloliter menjadi 144
meter kubik. Masih ingat kan tadi teman-teman? Ya, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Jadi nilainya adalah 144 meter kubik. Setelah itu, jika kita ingin mencari lebarnya, maka 24 meter persegi yang tadi kita cari, kita akan bagi dengan 144 meter kubik. Jadi pembagiannya seperti ini untuk mencari lebar, yaitu 144 meter kubik akan dibagi dengan 24 meter persegi. Dan tinggal kita bagi deh 144 dibagi 24, maka hasilnya didapat adalah 6. Dan untuk satuannya meter kubik dibagi dengan meter persegi, maka hasilnya menjadi meter. Sehingga lebar yang kita cari adalah sebesar 6 meter. Mudah bukan teman-teman? Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya teman-teman, untuk memantapkan diri kita. Soalnya adalah sebuah wadah berbentuk balok diisi penuh oleh 6 centiliter pupuk cair. Wadah tersebut memiliki panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Pertanyaannya, berapa sentimeterkah tinggi wadah tersebut? Mari kita bahas perhitungannya teman-teman. Untuk menyelesaikan balok di atas, berarti kita menggunakan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, untuk awalnya kita tuliskan terlebih dahulu nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu volume sebesar 6 cm. Kemudian panjang sebesar 5 cm. Kemudian kita kali dengan lebar sebesar 4 cm. Kemudian kita kali dengan tinggi. Tingginya kita tulis seperti apa adanya aja teman-teman ya. Karena itulah yang akan dicari. Untuk langkah berikutnya, kita fokuskan dulu pada perkalian panjang kali lebar sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kita akan kalikan 5 cm dikali dengan 4 cm. Hasilnya adalah 20 cm persegi. Kemudian kita kalikan dengan tinggi. Tingginya kita tuliskan seperti apa adanya ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan fokuskan di sebelah kiri, yaitu 6 cm. 6 cm ini kita harus ubah menjadi mililiter. Ayo, kenapa harus kita ubah menjadi mililiter teman-teman? Ya, karena nanti akan kita rubah ke satuan sentimeter kubik ya. Jadi kita harus rubah dulu centiliter ke mililiter. Ya, caranya adalah 6 centiliter kita akan kali dengan 10 sehingga menghasilkan 60 mililiter. Setelah kita dapatkan satuan 60 mililiter, maka 60 ml tersebut harus kita ubah menjadi satuan cm kubik. Kenapa harus dirubah ke satuan cm kubik? Karena yang ditanyakan adalah tinggi wadahnya dalam cm. Sehingga kita harus rubah menjadi satuan kubik. Masih ingat kan bahwa 1 cm kubik sama dengan 1 mili? Sehingga 60 ml sama dengan 60 cm kubik. Jadi kita rubah angkanya ya, dari 60 mm menjadi 60 cm kubik. Nah, sekarang terlihat kan bahwa semua satuannya adalah dalam sentimeter. Sehingga kita tinggal mencari tingginya deh. Gimana caranya? Ikuti ya teman-teman ya. Caranya adalah 20 cm persegi ini nanti kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Ya, karena dipindahkan maka 20 cm ini akan menjadi pembagi. Seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi
Bentuk pembagiannya adalah 60 cm kubik akan dibagi dengan 20 cm persegi. Sehingga hasilnya adalah 60 bagi 20 adalah 3. Dan untuk satuannya cm kubik dibagi dengan cm persegi, hasilnya adalah menjadi cm. Jadi tinggi wadah tersebut adalah sebesar 3 cm. Mudah bukan teman-teman? Nah teman-teman, sudah 3 buah soal yang kita bahas untuk mengetahui mengenai satuan kubik dan liter ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami dan mempelajari satuan kubik dan liter. Selamat belajar! Demikianlah teman-teman pembahasan matematika kita kali ini. Mudah kan? Dengan matematika mudah, kita bisa mempelajari matematika dengan sangat mudah. Mari kunjungi matematikamudah.com untuk dapat melihat materi matematika mudah lainnya dan mengerjakan soal-soal yang tersedia. Selamat mencoba!